Kota Kharkiv, Ukraina, terletak hanya 30 km dari perbatasan Rusia, diserang oleh puluhan drone kamikaze pada malam 2 Mei 2025. 50 orang terluka, termasuk seorang anak perempuan 11 tahun. Rumah, jalanan, dan fasilitas publik luluh lantak. Dan hanya beberapa jam sebelumnya, Zaporizhia juga dihantam. Serangan bertubi-tubi ini terjadi saat dunia mulai membahas gencatan senjata. Tapi, apakah gencatan senjata itu nyata atau hanya panggung politik menjelang parade militer Moskow? Menurut Gubernur Kharkiv, Oleh Sinegubov, serangan pada Jumat malam menargetkan 4 distrik utama kota. Yang rusak, bangunan perumahan, infrastruktur sipil, mobil warga sipil, bahkan sistem kelistrikan lokal. Beberapa jam sebelumnya, kota Zaporizhia juga mengalami serangan udara berat. 20 lebih orang terluka. Dan ini bukan kejadian tunggal. Rusia telah melancarkan gelombang serangan udara selama beberapa pekan terakhir, menargetkan wilayah sipil, bukan hanya infrastruktur militer. Apa yang mengejutkan dunia adalah pada minggu yang sama, Rusia mengumumkan gencatan senjata 3 hari, bertepatan dengan perayaan kemenangan Perang Dunia II di Moskow. Parade militer di Lapangan Merah pada 9 Mei selalu menjadi simbol kekuatan Rusia. Namun Ukraina menyebut langkah ini manipulasi murahan hanya untuk kamera. Serangan drone, simbol perang modern. Drone kini menjadi ikon perang abad ke-21. Dalam konflik ini Rusia menggunakan Shahed 136 buatan Iran, Lancet buatan lokal, dan berbagai drone pengintai dan penyerang. Drone menyerang pada malam hari, nyaris tak terdengar dan menghantam target sipil, psikologis, dan destruktif. Menurut laporan intelijen barat, serangan seperti ini bukan untuk kekuatan militer besar, tapi untuk menghancurkan moral rakyat Ukraina. 1 hari sebelum serangan, Washington dan Kiev menandatangani kesepakatan strategis tentang ekstraksi mineral langka, akses perusahaan Amerika Serikat ke tambang logam Ukraina, dan pengembangan teknologi energi bersih. Ini bukan kesepakatan biasa. Ukraina dikenal punya cadangan besar litium, titanium, dan nikel, kunci dalam industri baterai, militer, dan AI. Rusia menanggapi keras, menyebut kesepakatan itu sebagai pengambil alihan ekonomi Ukraina oleh Amerika. Apakah serangan ini sinyal bahwa Rusia tidak akan tinggal diam menghadapi penetrasi ekonomi Amerika Serikat? Perang Rusia-Ukraina kini memasuki 3 tahun. Meski banyak negara, termasuk Amerika Serikat, mencoba memfasilitasi diplomasi, kenyataannya di lapangan sangat berbeda. Dalam 30 hari terakhir, 200 lebih warga sipil tewas, 3.000 lebih bangunan sipil rusak, dan jutaan orang masih mengungsi. Rusia terus menyerang. Ukraina bertahan dan terus mendorong dukungan NATO. Sementara itu, gencatan senjata 3 hari oleh Kremlin dianggap sebagai PR stunt menjelang parade 9 Mei. Perang ini bukan hanya tentang Ukraina. Ini soal geopolitik energi dan mineral, aliansi militer baru, perang informasi, dan perang teknologi berbasis drone, AI, dan satelit. Dengan kesepakatan baru Ukraina-Amerika Serikat, konflik ini masuk fase baru, perang militer ditambah perang ekonomi. Rusia ingin menguasai jalur energi dan sumber daya.
Amerika ingin mempertahankan pengaruhnya. Ukraina masih jadi medan perang.